Kembali lagi bersama saya Federico Sebenarnya Sregar. Nanti Indonesia pada jam 18.30 akan ada siaran langsung pertandingan sepak bola antara timnas Indonesia, timnas kita melawan timnas Australia pada babak 16 besar Liga Piala Asia 2023. Jadi sebelum itu saya akan sedikit memberi informasi kepada Coach STY, formasi apa yang harus diturunkan pada saat melawan Australia, dan memberi sedikit informasi akan sedikit memberi masukan apa yang harus dilakukan oleh STY pada saat melawan Australia. Saya akan menurunkan starting formasi 4-4-2 atau 4-3-3 yang dimulai dari kiper. Belakang akan saya turunkan Hernando Ari, kiri Pratama Rahan, tengah Elkan Bagot ditemani oleh Jordi Amat. RB akan dimainkan oleh Asnawi Mangkualam. Oke. Yang di tengah itu adalah Shane Patinama. Itu harus dimainkan Shane Patinama. Yang duet di lini tengah atau midfield akan saya turunkan itu Justin Hubner sama Ivar Jenner. Dan di kirinya itu saya akan mainkan Sandy Walsh. Sandy Walsh tuh bermain sangat bagus saat melawan Jepang. Dia maju mundur bagus, bagai apapun dia bagus. Elkan Bagot tuh terus strikernya adalah saya mainkan Ramadhan Sananta ditemani oleh Marcelo Ferdinand. Oke. mulai dari back tengah. Back tengah itu masukan saya adalah kita akan bukan itu, saya ciri permainan timnas dulu. Ciri permainan timnas itu harus pemain dengan cara kaki ke kaki, pressing ketat ke depan, pressing tinggi ke pertahanan Australia, passing cepat, tidak boleh menunggu lama-lama, pressing cepat ke arah teman, ya, ke ruang teman kosong, dan timnas harus cepat mencari opsi passing untuk teman yang lain. Jangan lambat-lambat. Seperti waktu lawan Jepang itu kita terlalu lama menahan bola. Kalau bisa saat melawan Jepang ini kita harus cepat mengalirkan bola ke depan. Supaya apa? Supaya kita membingungkan Australia. Khusus Elkan Bagot sama Jordi Amat. Khusus Jordi Amat itu tidak boleh grogi, tidak boleh membuang-buang bola ataupun melakukan blunder pada saat melawan Australia. Kenapa? Karena Australia ini langganan Piala Dunia. Jadi tahu dia pas lawan Jepang itu Jordi Amat itu melakukan blunder yang makanya mengakibatkan penalti pada menit ketiga. Itu lawan Australia tidak boleh terjadi lagi pas lawan Australia. Sistemnya adalah gegenpressing pada saat Jurgen Klopp di Liverpool. Itu sangat efektif menurut saya. Taktik yang digunakan STY, taktik gegenpressing pada saat Jurgen Klopp di Liverpool. Elkan Bagot itu harus memanfaatkan ruang-ruang udara yang diberikan oleh pemain-pemain timnas. Itu pada saat corner ataupun pada saat tendangan bebas yang diberikan oleh timnas Indonesia, Sedangkan sedangkan fungsi untuk Shane Patinama dan Sandy Walsh seperti biasa maju mundur, membantu pertahanan dan membantu penyerangan. Ivar Jenner seperti biasa sudah bagus. Ivar Jenner dan Setahner, tapi Coach Ivar Jenner harus lebih bisa kuat stamina-nya. 90 menit selama 90 menit harus kuat. Khusus Ramadhan Sananta tugasnya itu pertama membongkar pertahanan Australia. Bagaimanapun caranya, Ramadhan Sananta harus bisa
menghancurkan atau mengacaukan permainan di lini belakang Australia. Menurut saya itu kelemahan Australia. Kalau kita desak pressing di depan, langsung ke wilayah pertahanan Australia, itu mereka tuh grogi, itu terkejut, kayak grogi dan tidak berani megang bola secara secara lama, pasti akan membuang bola ke depan, dan pasti itu kita bisa menangi duel udara melawan Australia. Maaf ya, suaraku agak serak sedikit karena ada agak kurang enak badan suaraku, jadi kurang serak-serak gitulah. Terus tugas kedua Ramadan Sananta itu sebagai bola pantul, sebagai pembuka ruang, supaya pembuka ruang untuk sayap-sayap timnas yang cepat-cepat untuk mengalirkan bola langsung ke depan, langsung mengancam pertahanan Australia. Saya pasti yakin pada saat pertandingan nanti kita akan unggul cepat terlebih dahulu, baru kita melihat defense kita. Tapi jangan terlalu kalau kita unggul itu jangan terlalu dalam pertahanannya. Kalau bisa agak ke depan, agak pertahanan tinggi lah. Jangan terlalu dalam. Kalau ke dalam tuh kayak lawan Jepang kemarin. Kalau lawan Jepang kemarin, menurut saya, boleh prediksi saya itu nanti kalau kita taruh dalam, nanti nanti Australia bisa membuat kreativitas, membuat sistem penyerangan. Itu kelemahan Indonesia saat bertahan. Tapi makanya jangan seperti lawan Jepang, kita harus bertahan tinggi, tapi jangan terlalu dalam. Kalau dalam tuh akibatnya fatal bagi timnas Indonesia. Kalau bisa setelah unggul kita tetap press tinggi. Waktu kita melawan Vietnam itu terbukti, waktu kita press seperti Vietnam itu kita membuat unggul kan waktu Indonesia lawan Vietnam. Jadi saya usahakan, tolong diusahakan penerjemah JJ kalau bisa menonton ini, tolong kasih tahu ke Coach Sintayong masukan-masukan dari saya. Masukan-masukan saya ini kepada Coach STY supaya kita menang lawan Australia pada babak 16 besar ini. Terus pada Marcelo Ferdinand nanti waktu lawan Australia itu jangan terlalu lama pegang-pegang bola Marcelino. Kalau bisa cepat tuh bola ngalir ke depan, ya, ke depan supaya kita tidak terlalu lama pegang bola supaya kita bisa mengalirkan bola cepat ke depan. Kalau bisa kita unggul lebih cepat, lebih duluan daripada Australia. Supaya apa? Supaya kita bermain tersusun rapi, tertata rapi, bertahan dan menyerang. Kalau bertahan jangan taruh dalam. Kalau bisa pertahanan tinggi gitu, supaya pemain Australia ini tidak mudah menguasai atau tidak bisa mengembar bola dengan nyaman. Kita ini kalau bisa ini menyusahkan, merepotkan pemain Australia pegang bola gitu, menguasai bola gitu. Menguasai bola. Seperti ada yang fans bernyanyi gini, main jangan ragu, jangan bikin malu, timnas harus tahu apa yang kami mau. Anggur merah intisari, jangan kalah, jangan seri. Anggur merah intisari, jangan menyerah, terus berlari. Seperti dalam lagu tersebut, kita tuh harus bisa berlari terus, mempres terus, menyerang terus sampai pertahanan Australia itu kelabakan. Sebagai pertahanan kelabakan dan tidak siap dalam penyerangan timnas Indonesia. Dan timnas harus tahu apa yang kami mau, yaitu jangan kalah, jangan seri. Pada saat pertandingan lawan Australia pada babak 16 besar. Itulah yang ingin saya sampaikan pada video ini. Semoga sampai kepada Coach STY. Sekian dan terima kasih.